Al-Imam Nawawi berkata begini, ihda'uhu, menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran itu lin Nabi, terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam yunqal fihi atharun mimman yu'taddu bih, sama sekali tidak ada penukilan athar dari ulama-ulama yang dapat dijadikan rujukan. Bal yanbaghi ay yumna'a minhu, bahkan seharusnya itu tidak boleh. Lima fihi min at-tahajjud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum, mau tanya Ustadz, katanya menghadiahkan pahala bacaan kepada Nabi itu tidak boleh ya? Syukron. Jadi pertanyaan ini adalah satu permasalahan yang biasa terjadi sebetulnya di kampung-kampung kami, Madura khususnya. Biasanya kalau kita membaca khatmil Quran, membaca Yasin dan lain sebagainya, itu menghadiahkan pahalanya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan lain sebagainya. Lalu ada pertanyaan, sebetulnya hukum menghadiahkan itu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bagaimana? Yang jelas di sini kami akan menyajikan beberapa pendapat-pendapat ulama. Al-Imam Nawawi berkata begini, ihda'uhu, menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran itu lin Nabi, terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam yunqal fihi atharun mimman yu'taddu bih, sama sekali tidak ada penukilan athar dari ulama-ulama yang dapat dijadikan rujukan. Bal yanbaghi ay yumna'a minhu, bahkan seharusnya itu tidak boleh. Lima fihi minat tahajjumi alaihi fima lam ya'dhan fih, karena itu melakukan sesuatu sebelum ada izin dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'anna thawabat tilawati hasilun lahu bi asli syar'ihi, padahal pahala pekerjaan membaca Al-Quran itu sudah sampai langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa jami'u a'mali ummati fi mizani, semua catatan amal dan pahalanya berada di sisi dan timbangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad amarana Allahu bis salati alaihi, dan Allah memerintahkan kita untuk menghaturkan salawat kepada Nabi. Wa hatha sallallahu alaihi wasallam ala dzalik, dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan untuk bersalawat. Wa amarana bi su'alil wasilah was su'al bijahi, juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk memintakan untuk Nabi besar Muhammad al-wasilah wa syarafa wa darajat al-aliyah ar-rafi'ah, dan juga meminta dengan bertawassul dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayambaghi ay yutawaqqaf ala dzalik, jadi seharusnya tidak usah dilebih-lebihkan, ditambah-tambahi. Ma'a anna hadiyatal adna lil a'la la takunu illa bil idzn, dan perlu dijadikan catatan bahwa kalau dari yang bawah mau menghadiahkan yang atas kepada orang yang di atas itu harus ada izin. Dikatakan oleh Ibnu Qadi Syuhbah bahwa wahwal mukhtar, pendapat apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi ini adalah pendapat yang dipilih. Wal adabu ma'al kibar minal adabi wad din, kita beradab terhadap orang yang posisinya di atas, maka itu bagian daripada agama dan bagian daripada adab yang diajarkan. Wa amalul ummah minal wajibati wal mandubati fi sahifatihi, semua amal daripada umat Nabi Muhammad berada di lembaran amal beliau. Imam As-Sakhawi juga pernah menukil dari gurunya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa ada orang bertanya, kalau ada seseorang membaca Al-Quran, kemudian orang tersebut waqala fi du'aihi, Allahumma ja'al thawaba ma qara'tuhu ziyadatan fi syarafi Rasulillah, ya Allah, jadikan pahala yang saya baca ini sebagai tambahan di atas kemuliaan Nabi. Maka Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjawab, hadza mukhtara'un min mutaakhiril qurra, ini adalah sesuatu yang dibuat-buat oleh ulama belakangan ini. La a'lamu lahum salafan fih, saya tidak mengetahui bahwasanya sebelumnya ada ulama yang berpendapat demikian. Al-Khatib Asy-Syarbini juga menyebutkan dalam kitab Maunil Muhtadnya, mana asy-Syaikh Tajuddin Al-Fizari minhu, Syekh Tajuddin melarang untuk menghadiahkan pahala bacaan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa 'allalahu bi annahu la yatajarra'u 'ala al-janabi ar-rafi' illa bima adhina fih. Illatnya adalah dia tidak berani melakukan sesuatu kepada Nabi Muhammad seperti memberikan hadiah tanpa ada izin dari Rasulullah.
walam ya'dan illa fi salati alaihi wa su'alil wasilah. Yang diizini oleh Rasulullah adalah membaca salawat dan memohon wasilah untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Allamah Dardir Al-Maliki juga pernah menjelaskan seperti ini. Sarraha ba'du a'immatina, sebagian daripada imam-imam kami menjelaskan bi anna qira'at al-Fatihah mathalan wa ihda thawabiha lin nabi makruh, bahwa membaca Fatihah dan pahalanya dihadiahkan kepada Nabi itu hukumnya makruh. Jadi dari beberapa pendapat ini menjelaskan bahwasanya memang seharusnya tidak diperbolehkan. Namun kemudian ada beberapa ulama yang memperbolehkan dengan alasan bahwasanya yang menjadi dalil dari mereka adalah Sayyidina Abdullah ibn Umar pernah mengumrahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang tidak ada larangan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan hadis-hadis yang menjelaskan boleh menghajikan, boleh mempuasakan bagi orang sudah meninggal itu dalil-dalil dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka menurut mereka itu tidak boleh, sebagaimana disebutkan juga oleh Al-Khatib Asy-Syarbini. Jawaza ba'dhum, sebagian ulama memperbolehkannya. Waqtarahu As-Subki, Imam As-Subki memilih bahwa itu boleh. Wahtajja bi anna ibn Umar radhiyallahu anhu ma kana ya'tamiru an-nabi sallallahu alaihi wasallam umratan ba'da mautihi min ghairi wasiyah. Bahwa Sayyidina Abdullah ibn Umar pernah mengumrahkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa ada wasiat dari Nabi besar, padahal Rasulullah sudah wafat. Wa hakal Ghazali fil Ihya an Ali bin al-Muwaffiq bahwa annahu hajja Nabi hijaja, bahwa Ali bin al-Muwaffiq pernah menghajikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berulang-ulang kali. Dikatakan juga dari Muhammad bin Ishaq An-Naisaburi annahu khatama Nabi sallallahu alaihi wasallam akthara min 10,000 khatmah wa dhaha anhu mithla dhalik, bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah dibacakan lebih dari 10.000 khatmil Quran dan pernah juga dikurbani oleh Muhammad bin Ishaq An-Naisaburi. Dalam Kasyaful Qina' mazhab Hambali dijelaskan bahwasanya kullu qurbah fa'alaha al-muslim wa ja'ala thawabaha aw ba'daha kan nisfi aw ath-thuluth aw ar-rubu' li muslimin hayyin aw maitin jaza dzalika wa naf'ahu dzalik. Setiap ibadah yang mempunyai nilai pahala, kemudian nilai pahalanya dihadiahkan secara keseluruhan atau sebagian atau sepertiga atau seperempat untuk orang muslim, baik orang muslim itu sudah wafat atau masih hidup, itu boleh dan mempunyai nilai manfaat lihusuli thawabilah, karena bisa pahala itu disampaikan hatta di Rasulullah, bahkan kepada Rasulullah SAW. Dari beberapa referensi ini kita sudah bisa memberikan satu kesimpulan bahwa memang ada khilaf antar ulama apakah mengihdakkan thawabul qiraah itu kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW boleh atau tidak. Jadi silakan memilih yang terbaik menurut Anda sekalian. Jadi ini adalah pendapat ulama, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala a'lam.